Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan bersama Ana dan Celia hari ini di hari yang cerah. Tapi kita juga akan menghadirkan beragam informasi untuk pemirsa. Masih dari Mandalika pemirsa, hari kedua gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, penonton semakin ramai hadir untuk menyaksikan sprint race. Seluruh persiapan telah usai dilakukan sirkuit Mandalika untuk menghadapi ajang balap motor paling bergengsi di dunia yaitu MotoGP. Mulai dari aspek keamanan, fasilitas umum hingga hiburan yang disuguhkan pada MotoGP seri ke-15 ini. Tak hanya penonton dari Indonesia saja, animo penonton juga dari mancanegara ini sangat luar biasa. Sejauh ini 80% tiket MotoGP sudah habis terjual. Pemirsa, balap MotoGP di Mandalika juga menghadirkan cerita lain di luar keseruan balap motor di sirkuit. Ada-ada saja kelakuan pembalap yang mengikuti MotoGP Mandalika di luar waktu untuk balapan di sirkuit. Seperti salah satu pembalap Moto2, Philip Salak, yang mencoba pengalaman menjadi penjual es krim di pantai Tanjung Aan, kawasan Mandalika. Dalam video yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, pembalap tim Mark VDS Moto2 ini mengelilingi bibir pantai menggunakan motor penjual es krim keliling dan sempat berbicara dengan penjual lainnya. Pemilik motor es krim mengaku Philip Salak tertarik melihat keragaman warga sekitar dan tertarik menikmati sensasi berjualan es krim. Sama keunikan keragaman sini dan Iya. Tapi nyangka nggak sampai viral kemarin videonya. Kemarin sih pas pulang kemarin kaget masuk WA video, wih viral. Gelaran MotoGP di Mandalika Lombok Tengah selalu menyajikan cerita unik bagi para pembalap. Keberagaman warga sekitar menjadi salah satu daya tarik. Para pembalap selalu senang berada di Mandalika. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui hasil kualifikasi MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Pertamina Mandalika, kita sudah bersama dengan rekan kami, reporter TV One, Duhan di sana. Duhan, bagaimana jalannya sirkuit Mandalika hari ini? Bisa Anda gambarkan kepada kita semua sekarang? Silakan. Yang Ana, Celia dan juga pemirsa telah usai sprint race yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit. 13 lap tadi seluruhnya para pembalap sudah menjalani balapan di hari Sabtu ini. Jorge Martin yang sebelumnya start dari posisi pole position ini harus terjatuh sebelum menyelesaikan satu lap penuh. Dan ini juga membuat persaingan di poin ini semakin mendekat, yang mana gap antara Martin dan juga Francesco Bagnaia yang keluar sebagai juara di sprint race kali ini hanya terpaut sekitar 12 poin. Selain dari itu juga di posisi klasmen 3 dan 4 tentunya Marc Marquez dan juga Enea Bastian ini kembali memperketat persaingan, yang mana jika hasil dari seri sebelumnya menghasilkan Marc Marquez tertinggal 1 poin, sebetulnya ambisi dari Marc Marquez adalah kembali untuk mengambil alih posisi ketiga di championship. Namun tadi di akhir-akhir, tepatnya 2 lap terakhir, Enea Bastian ini dapat mendahului Marc Marquez tentunya dengan motor dengan spesifikasi lebih baru, yaitu Ducati Desmos Edisi GP2
4. Ini menjadikan persaingan semakin ketat. Tentunya balapan besok ini akan menjadi sangat penting bagi 4 pemuncak klasmen. Nah, Ana, Celia, dan juga pemirsa dapat lihat di belakang saya memang ini masih sangat banyak penonton yang menunggu di belakang pedok karena balapan baru saja usai. Beberapa pembalap terpantau masih belum keluar dari pedoknya masing-masing, sehingga momen ini dimanfaatkan oleh para penggemar untuk melihat ataupun meminta foto atau meminta tanda tangan kepada para pembalap penggemar. Tadi juga kami sempat memantau beberapa pembalap ini sempat melakukan komunikasi atau berinteraksi ini bersama para penonton. Tadi Fabio Quartararo sempat berfoto, Alex Rins, lalu juga terlihat ekspresi dari Jorge Martin yang sempat jatuh di awal. Memang sedang dalam suasana hati yang tidak baik, start dari posisi terdepan namun harus pulang tanpa membawa poin dengan finish di posisi ke-10. Ini bukan balapan yang terakhir, namun besok masih akan ada main race yang mana besok akan digelar pada hari Minggu sore tentunya dengan perolehan poin full. Yang pasti kita besok akan melihat bagaimana persaingan antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Ditambah lagi ada beberapa pembalap yang masih sangat kuat di belakang seperti Marc Marquez pada hari ini yang start dari posisi ke-12 namun bisa mencapai posisi 3 sebelum 1 lap. Nah, hal ini yang tentunya akan ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Selain itu juga beberapa pembalap Indonesia terpantau juga turut berpartisipasi. Contohnya seperti Mario Aji yang tadi juga sempat berbincang bersama kami turun di kelas Moto2. Ini merupakan suatu kebanggaan. Ada pembalap Indonesia yang bisa membalap di Moto2. Memang menyebutkan bahwa kendalanya adalah cuaca yang cukup terik di Pertamina Mandalika International Circuit. Ini menjadi tantangan tersendiri yang mana pemilihan ban ini akan menjadi sesuatu yang krusial. Di MotoGP sendiri jika kita melihat sprint race kebanyakan termasuk apa yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia maupun Enea Bastianini dan juga Marc Marquez ini memilih untuk menggunakan ban soft untuk ban belakang dan juga ban hard untuk ban depan guna menjaga grip yang lebih awet hingga akhir balapan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Seru sekali tampaknya balapan hari ini dan besok ada main race yang akan berlangsung. Terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari Mandalika. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda yakni mengenai ratapan sedih Elin Halim, seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya secara paksa pada tahun 2020. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Talia, Mami di sini ya sayang, Mami tungguin Talia. Happy birthday anak. Sudah 1 tahun Mami gak ketemu sama Talia. Mami tunggu Talia di bawah. Inilah ratapan sedih Ailin Halim, seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya secara paksa pada tahun 2020 lalu. Yang paling membuat sakit adalah Ailin tak diberikan kesempatan untuk bertemu ataupun sekedar menelpon anaknya. Ailin Halim adalah satu di antara banyak ibu yang terpaksa terpisah dari darah dagingnya sendiri akibat perceraian. Tak sedikit pula di antara wanita tersebut yang menderita fisik akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sakit di tubuh bisa sembuh, namun sakit akibat dipisahkan dengan buah hati rasanya tak terperi. Karena itulah Ailin dan sejumlah ibu tunggal lainnya terus berjuang demi kembali bersama buah hati mereka. Berbagai langkah hukum telah mereka lakukan. Terakhir lewat uji material pasal 330 KUHP Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa kepentingan anak adalah hal yang paling diutamakan. Jika terjadi penculikan oleh mantan suami, maka pilihan untuk memidanakan salah satu orang tua kandung anak yang melanggar pasal 330 ayat 1 KUHP adalah pilihan terakhir dalam langkah penegakan hukum. Mirisnya, banyak yang sudah melapor polisi, namun kasusnya tak kunjung selesai.
Banyak pula ibu-ibu lain yang takut untuk melapor lantaran takut tak bisa bertemu lagi dengan sang buah hati. Lantas, apakah wanita-wanita pejuang hak asuh anak ini akan menyerah? Sayang, Mami tungguin Thalia. Happy birthday anak. Sudah 1 tahun Mami gak ketemu sama Thalia. Mami tuh. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menyapa Ibu Helen Halim, pejuang anak asuh, anak yang kemudian dipisahkan. Apa kabar? Puji Tuhan, saya baik. Boleh cerita sedikit, Mbak? Mungkin dulu pas dipisahkan, anak umurnya berapa? Pada saat dipisahkan itu, anak saya berumur 2 tahun 8 bulan. Bagaimana proses pemisahan? Jadi pada saat itu saya berada di luar rumah, pulang-pulang anak udah nggak ada, seperti itu. Pemisahan tersebut terjadi pada saat sebelum bercerai. Lalu saya masih bisa ketemu dengan anak, walaupun anak berada dengan mantan. Namun sangat disayangkan sekali dari boleh bertemu, lalu pembatasan akses, hanya boleh video call saja. Setelah hanya boleh video call saja, tiba-tiba bener-bener nggak boleh sama sekali gitu loh. Apa alasannya, Bu? Alasannya cukup tidak dimasuk akal saya gitu kan. Banyak sekali, pokoknya ada A, ada B, ada C, pokoknya banyak alasannya seperti itu. Bahkan di saat orang tua saya sendiri datang jauh dari Kalimantan mau menjenguk cucunya juga nggak boleh juga. Mbak Elin sempat datang ke rumah mantan suami? Sempat. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu saya tidak bisa leluasa ya untuk waktu yang lebih lama ataupun saya nginap di sana, saya tidak bisa. Jadi memang terbatas, sangat terbatas. Mbak Elin, ini kita mendengar cerita, tadi sempat kita berbincang sedikit bahwa Mbak Elin ini hamil, kemudian melahirkan tuh seorang diri. Boleh diceritakan bagaimana kisahnya waktu itu? Jadi ini sebenarnya saya agak berat untuk membuka ke publik ya, karena kisah hidup saya ini membuat dampak kepada psikis saya dan kehidupan saya. Saya sudah berpisah dengan mantan suami saya dari 2017, tapi saya tidak memilih untuk pulang ke Kalimantan, tapi saya malah beli rumah di Jakarta. Saya berharap saat itu mereka masih datang kepada saya berbaik gitu kan. Tapi akhirnya saya hamil, ya saya melahirkan sendiri. Gitu. Membesarkan sendiri sampai di usia 2 tahun 8 bulan ya. Melahirkan sendiri, Mbak. Sampai akhirnya ketemu suami dan akhirnya mantan suami mengambil anak, itu prosesnya berapa lama? Jadi pada saat saya melahirkan, mantan suami saya sempat datang ke rumah saya. Saya masih mengizinkan dia untuk tidur di rumah, masak. Saya masak buat dia karena memang saya suka masak. Semua seperti biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ternyata ada sesuatu yang disiapkan untuk mengambil anak. Sudah berapa tahun pisah dengan anak artinya? Saya sudah berpisah dengan anak itu dari tahun 2020. Jadi kurang lebih sampai sekarang 4 tahun ya. Artinya sudah 6,5 tahun anak kalau misalnya berada di samping Mbak Elin? 7 tahun umur anak itu sekarang. Terakhir kali bertemu dengan anak kapan, Mbak Elin? Saya ketemu dengan kondisi yang tidak terduga dan tidak saya minta gitu kan. Jadi anak tersebut dihadirkan di persidangan dengan kondisi yang bingung. Kalau saya lihat sih bingung ya, karena satu, dia kan nggak pernah lihat maminya selama ini. Ingatan bayi gimana sih, kan nggak terlalu ngafalin itu maminya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak itu terkesan seperti takut. Takut sama sosok perempuan. Saya bingung juga kalau kayak begitu. Saya coba deketin kayak gimana, tapi tetap di pangkuan papa. Kalau ini Mbak Elin boleh ceritakan, ada baju, ada boneka. Ini apa ini? Iya, ini bunyi ya kalau
Ini kalau digoyang-goyang bunyi. Nah, dia tuh kalau waktu bayi itu dengar bunyi-bunyi gini bisa joget-joget. Bisa joget-joget. Jadi anaknya ini memang waktu sama saya dia emang tipikalnya periang ya. Jadi dengar baju dia joget, dengar lagu dia joget, di foto pun dia juga ketawa, senyum gitu. Dia bisa berpose gitu tanpa harus kita ajarin. Ini boneka saat belajar jalan ya? Nah, kalau boneka ini ya memang saya agak overprotective terhadap anak ya. Jadi anak itu kan pada saat proses belajar jalan itu kan dia bisa jatuh, kepentok atau gimana. Jadi saya bilang udah ranselin aja ini, diransel. Jadi kemanapun dia mau main, mau kepentok ada bantalnya. Jadi akan lebih aman untuk kepalanya gitu. Jadi ya ini. Jadi saat dia pergi gitu kan saya ngeliatin ini, aduh gimana ya dia jalan suka pentok-pentok nggak ya? Soalnya ini ketinggalan. Kalau baju ini? Ini baju cantik sekali nih. Bajunya Seperti baju ulang tahun ya. iya, bajunya ini karena tipe kalau anaknya suka dandan. Iya, suka dandan. Dia ngeliatin maminya misalnya pakai lipstick atau mami pakai eyeshadow gitu, dia juga mau ya kan. Mami pakai baju apa juga dia mau. Jadi dia suka dengan baju-baju yang rampel-rampel. Seperti dia suka banget. Jadi dia merasa seperti princess seperti itu. Ini sudah lama dibeli? Ini sudah lama. Saya memang belinya itu agak oversize pada saat dia usia 2 tahun supaya nanti kalau dia gede masih bisa kepake gitu loh. Saya harap sih yang ini masih bisa kepake untuk dia di hari ulang tahunnya. Iya. Tadi kita sempat berbincang juga ya Mbak Elin ya mengenai pertemuan di tahun 2022 bersama dengan anak. Ya memang pertemuan itu mengisahkan kisah yang berbeda gitu. Bisa diceritakan Mbak Elin waktu itu? Sebenarnya kalau mengenai hak asuh anak kan sudah ditetapkan dari pengadilan terhadap saya. Dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, proses kasasi Mahkamah Agung, peninjauan kembali di Mahkamah Agung sudah sampai tahap akhir. Namun putusan tersebut tidak diikutin gitu kan, tidak diikutin. Bahkan saya sempat bersurat juga kepada Kaseto saat itu, mohon beritahu kepada beliau agar bisa mengikuti putusan tersebut. Tapi sampai sekarang juga tidak memberikan anak kepada saya untuk saya asuh gitu kan. Nah lalu akhirnya pada tahun 2022 itu saya tidak sengaja ketemu dengan anak itu, melihat anak itu di Plaza Senayan. Saat itu saya langsung lari, tiba-tiba saya malah diserang oleh 3 orang. Penyerangan seperti apa? Diserang. Jadi yang saya alami saat itu adalah ada beberapa luka memar di bagian leher, bahu, tangan, kaki juga ada seperti itu oleh 3 orang yang benar-benar mereka adalah orang-orang terdekat saya, termasuk mantan kedua orang tua itu gitu kan. Saya kaget kok mereka bisa berani sejauh itu gitu untuk melakukan tindakan yang benar-benar menyerang fisik. Saya pikir psikis oke, karena saya masih kuat secara psikis gitu kan, karena kembali lagi saya sebagai seorang dokter saya harus sehat jiwa saya harus sehat mental saya. Tapi begitu saya diserang di tempat umum, di tempat yang ramai seperti itu, apalagi juga di situ ada anak, di depan anak saya dibegitukan, hati saya hancur. Anak pun teriak menangis gitu kan karena melihat saya dengan kondisi benar-benar stuck di lantai. Waktu itu anaknya usia berapa pada saat ketemu di Plaza Senayan itu, di mall? 2022 ya, 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun. 5 tahun. Masih ingatkah dengan wajah Mbak Elin? Saat itu masih. Karena saat saya berlutut di depan dia tanpa ada jarak sedikit pun, saya buka masker, saya bilang ini mami, dia senyum, my mami. Kondisinya seperti apa waktu ketemu di tahun 2022 Mbak Elin? Pada saat itu yang saya lihat anak itu kurus ya. Anak itu kurus. Ya mungkin dengan anak yang seperti itu kan mungkin dia aktif ya pergerakannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia kayak sudah ada respon positif terhadap saya tapi masih kayak apa ya? Masih kayak bingung dengan keadaan saat itu. Iya. Oke, kalau ini laporan apa? Apakah laporan penyerangannya waktu tahun 2022 lalu atau apa? Boleh diinformasikan? Iya, kalau ini adalah laporan saya di Polda Metro Jaya LP 646 bahwa mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara pasal 170 pengeroyokan terhadap saya di Plaza Senayan.
Namun sayangnya 3 tersangka ini tidak ditahan gitu loh, tidak ditahan. Lalu berkas saya ini kan sudah P21 ya, P21 itu artinya berkas sudah lengkap di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tapi saya bertanya-tanya gitu loh, kenapa di sini P21-nya itu tanggal 5 bulan 9, tapi sampai sekarang tersangkanya kok nggak diserahkan ke kejaksaan? Mereka masih berkeliaran bebas aja di luar sana gitu loh. Makanya saya bingung gitu. Di mana keadilan untuk saya? Saya harus minta keadilan ini kemana? Saya harus bersuara kemana? Apalagi kita tahu kan kalau Indonesia ini masih banyak oknum-oknum yang masih bisa bermain di institusi mereka gitu kan. Tersangka aja dengan nyata, dengan ancaman 5 tahun penjara aja nggak ditahan. Apakah ini faktor duit, berkuasa, A jadi B, B jadi C, berubah-ubah gitu kan. Apakah ada oknum jaksa yang bermain, saya juga nggak tahu gitu. Oke. Mbak Elin, apa sih momen paling diingat pada saat dulu masih dipelukan? Apa kesukaannya, makanan kesukaannya? Makanan kesukaan anak itu sukanya orek tempe. Orek tempe, jadi setiap hari saya harus bikin orek tempe. Dan dia pinter, orek tempe itu dia nggak mau yang dibikin pagi, jadi harus yang bener-bener baru dibikin. Makanya saya nggak bisa jauh dari kompor gitu kan, jadi harus bikin. Dia tahu tesnya, rasanya itu. Kalau misalnya saya yang bikin seperti apa, kalau misalnya pembantu di rumah yang bikin seperti apa, dia tahu. Jadi memang bener-bener saya harus ready stock, di kulkas itu ada tempe. Sempat mengirimkan orek tempe nggak sih ke rumah mantan suami? Sempat saya kirimkan, mungkin ya mereka nggak mau bertemu dengan saya gitu kan. Aku kirimkan via motor, ngirim orang ke sana untuk nganterin, tapi ditolak makanannya. Ya. Mbak Elin juga katanya kita dengar sempat siapin kue ulang tahunnya, anaknya mau ulang tahun yang ke-7. Iya benar. Oke, ini kapan itu ulang tahunnya? Ya, ulang tahunnya besok. Oke, ini sepertinya tanggal ada 29 kue September. Iya. Kuenya sudah disiapkan oleh Mbak Elin sendiri. Tahun yang sudah disiapkan oleh Mbak Elin. Iya betul. Nih Mbak Elin, boleh dipegang hari besok ya? Ulang tahun dari anaknya Mbak Elin. Iya. Besok itu ulang tahun anak saya yang ke-7. Ya. Mami nggak bisa melakukan banyak karena Mami nggak bisa ke sana. Mami takut kalau misalnya Mami diserang lagi. Mami udah pernah bawa toa ke sana, ke apartemen biar kamu dengar Mami ada saat kamu ulang tahun. Tapi Mami bersyukur di sini lewat TV One, Mami bisa ngucapin happy birthday buat kamu di sana. Mami cuma bisa berdoa, kamu jadi anak yang kuat, Mami tetap semangat, Mami baik-baik aja, Mami fine. Happy birthday buat kamu ya nak, Mami selalu sayang sama kamu, cari dan temukan Mami di TV One. Apa harapan untuk anak dari Mbak Elin ini? Harapan saya ya seperti pada umumnya ibu-ibu, saya yakin suatu saat nanti dia akan mencari saya. Saya nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini saya mohon bantuannya, saya minta kepastian hukum. Kenapa kok tersangkanya nggak ditahan? Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tolong bantu saya. Pak Jaksa, tolong bantu saya. Kita boleh kali ya nyanyiin lagu ulang tahun untuk anaknya Mbak Elin. Kita nyanyi bareng-bareng mungkin ya, untuk mengenang bagaimana ulang tahun ke-7 hari besok. Semoga nanti anaknya Mbak Elin ini mendengar langsung di TV One hari ini juga sebagai memori untuk anaknya Mbak Elin. Kita nyanyi bareng-bareng jejak digital ini tidak akan hilang. Iya, tidak akan hilang. Anak Mbak Elin pasti akan menyaksikan ini cepat atau lambat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Mungkin karena nggak ada api ya, mungkin bisa. Nanti semoga nanti anaknya Mbak Elin akan melihat jejak digital ini, pernah tampil di TV One, ini jadi memori yang luar biasa. Terus berjuang selama bertahun-tahun hingga akhirnya nanti berada di pelukan Mbak Elin lagi. Mbak Elin mungkin bisa cerita juga ya, ketika 2 tahun 8 bulan bersama, momen apa sih yang paling diingat dari mulai tentunya memberikan ASI, mengajarkan berjalan, mengajarkan makan, memberi makan? Momen yang paling saya ingat itu setiap malam itu
anak itu kalau tidur harus satu bantal dengan saya. Satu bantal, dimana kita bercanda-bercanda dulu, kita puk-puk dulu, terus kita nyanyi Cocomelon, seperti itu. Jadi setiap malam itulah yang saya ingat gitu kan. Ya, di setiap saya ingat dia, saya percaya dengan kekuatan doa. Kalau Muslim namanya tahajud ya, saya percaya dengan kekuatan doa subuh. Disitulah saya mengaturkan doa saya untuk kesehatan dia. Terakhir, Mbak Elin mungkin bisa berikan kata-kata untuk anak Mbak Elin. Umur 7 tahun sudah mengerti loh kata-kata yang berasal dari ibunya. Iya. Di sini Mami dibantu dengan TV One. Mami berterima kasih buat TV One, banyak orang-orang baik membantu kita. Mami selalu sayang kamu, percaya aja. Suatu saat nanti kita akan bertemu, walaupun tidak sekarang. Tapi Mami yakinkan itu. Yang harus kamu ingat, Mami selalu sayang sama kamu. Mami selalu buka pintu rumah untuk terima kamu kembali. Mbak Elin, terima kasih siang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa langsung didengar oleh buah hatinya tercinta dan kembali bersama dengan mungkin pihak kepolisian juga mendengar, bisa langsung membantu melihat apakah memang sudah berkas lengkap, akhirnya harusnya ada penahanan atau tidak, langsung dibantu dengan adanya Mbak Elin yang berbicara secara langsung kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Elin sudah kuat. Terima kasih juga sudah bisa menjadi ibu yang baik, sudah mencari anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Aktris senior yang sekaligus juga politisi ternama Desi Ratnasari baru saja menorehkan prestasi akademis luar biasa dengan meraih gelar doktor. Teh Desi, panggilan akrabnya, lulus dengan hasil yang sangat memuaskan di program S3 di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Ini saya ada di dan ruangan bersejarah. Momen penting ini dibagikan Desi Ratnasari melalui akun media sosial pribadinya, di mana ia mengungkapkan rasa haru dan bahagia setelah melalui proses yang tidak mudah. Di tengah padatnya aktivitas sebagai artis dan juga politisi dari Partai Amanat Nasional, Desi Ratnasari tetap menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan dan akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang ilmu psikologi. Sebelum sidang terbuka, Desi Ratnasari mengaku sempat merasa grogi dan juga deg-degan. Ia bahkan meminta doa dari para pengikutnya di media sosial agar diberikan kelancaran dalam menjawab pertanyaan dari tim penguji. Desi menyebutkan bahwa pengalaman ini adalah panggung akademis yang cukup menegangkan bagi dirinya. Keberhasilan ini menjadi bukti dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan studi doktoralnya, meskipun harus berbagi waktu antara karir di dunia hiburan dan juga politik. Melalui unggahan di media sosial, Desi juga membagikan momen di mana tim penguji mengumumkan kelulusannya yang disambut sorak gembira dari teman-temannya. Menjadi doktor dalam program studi psikologi dengan predikat sangat memuaskan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pasca ditemukannya 21 potongan kerangka manusia di kawasan rumah pompa Wonorejo, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Polda Jawa Timur masih terus melakukan pemeriksaan potongan kerangka tersebut. Dari hasil pemeriksaan, Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Husnan menyatakan kerangka yang ditemukan diduga berasal dari lebih 2 orang. Sementara mengenai identitas dan jenis kelamin masih belum dapat diketahui karena saat ditemukan kondisi tulang memang sudah rapuh. Sementara itu, Kabidokes menyebut bahwa usia kerangka tersebut sudah cukup lama melihat dari kondisi tulang. Polisi menduga kawasan tersebut merupakan bekas makam. Meski demikian, masih butuh pendalaman lebih lanjut. Ya, untuk masalah jenis kelamin kami belum bisa menjawab secara detail karena ini tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Cuman perkiraan kami lebih dari 2 orang, gitu, paling setidaknya 2 atau 3 orang lebih lah, kira-kira begitu. Dan ini karena sudah lama, bisa jadi tidak tahu apakah ini dulu bekas kuburan atau apa, kita nggak tahu ya.
Ya, oleh sebab itu kita perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui kabar terkini dari kasus penemuan 21 kerangka manusia, ini sudah ada rekan kami Sandi Irwanto langsung dari lokasi Surabaya. Sandi, bisa Anda gambarkan informasinya, sudah ada pemeriksaan beberapa saksi. Perkembangan dari kasus ini seperti apa? Ya, baik pemirsa, memang sejauh ini terkait penemuan kerangka manusia di Sungai Wonorejo sejauh dari pintu air Kedung Baru, Rungkut, Surabaya. Kasus ini masih terus dalam pemeriksaan Polda Jawa Timur, di mana pasca ditemukan kerangka manusia ini langsung dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Memang sebelumnya kemarin Kabid Dokes Polda Jawa Timur memberi statement bahwa temuan jenazah ini sudah mulai diperiksa oleh petugas dan diidentifikasi. Dalam identifikasi sementara, petugas mengetahui bahwa ada 21 potongan tulang atau kerangka manusia. Puluhan tulang ini terdiri dari diduga lebih dari 2 orang. Artinya bisa jadi kerangka-kerangka tersebut lebih dari 2 orang. Meski begitu, aparat kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait temuan kerangka manusia di Sungai Wonorejo ini. Sedangkan terkait identitas maupun jenis kelamin dari kerangka tersebut masih belum bisa diketahui lantaran kondisi kerangka sudah mulai rapuh. Artinya kemungkinan besar ini sudah lama terjadi. Baik pemirsa, sementara ini saya sudah di lokasi temuan kerangka manusia di Wonorejo, Kedung Baru, Rungkut, Surabaya ini. Bahwa memang sehari-hari di lokasi ini memang sepi karena berada di tengah-tengah komplek ruko dan jauh dari pemukiman warga sekitar. Jadi relatif sangat sepi di sini. Hanya ada beberapa petugas proyek pembangunan pompa air, sehingga kemungkinan terjadinya sesuatu memang jauh dari perkiraan dan dugaan-dugaan kepolisian terkait. Laporan langsung Sandi Irwansyah dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Sandi. Pemirsa, iya. Ada informasi apa nih? Kita hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Ini Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Ini sah menjadi dan resmi menjadi Ketua Kamar Dagang Indonesia. Berikut informasinya. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Anindya Novian Bakri menjadi pembicara pada seminar nasional di rangkaian pelantikan pengurus daerah Ikatan Alumni Unpad Jakarta periode 2024-2028. Adapun tema seminar pada hari ini adalah tantangan dan harapan pertumbuhan ekonomi 2024 untuk sampai dengan 2029 maksud kami. Kegiatan seminar nasional ini bertujuan untuk membangun sinergi antar alumni dan universitas lainnya dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Forum ini akan membahas kebijakan, tantangan global, peluang investasi dan strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 Anindya Novian Bakri membahas beberapa topik, di antaranya peranan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta peranan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin periode 2024-2029 dalam bersinergi bersama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dunia usaha bisa bekerja sama dengan pemerintah. Yang pertama tentu dari sisi konsumsi domestik. Paling tidak dari sisi pengusaha bisa memperkuat daya beli masyarakat. Tapi tentu nomor 2, kita melihat pemerintah mempunyai kaki tangan untuk memperluas infrastrukturnya, bukan saja untuk pembuatan infrastruktur pembangunan yang kita tahu, tapi juga di dalamnya ada rumah sakit dan juga tentunya sekolah. Tapi untuk yang ketiga dari sisi FDI, nanti saya akan bahas juga, disinilah para pengusaha bisa berperan.
Dan memang yang dibutuhkan ialah bagaimana bersama-sama kita bisa menciptakan iklim usaha yang baik dengan rule of law yang baik sehingga orang nyaman untuk masuk ke Indonesia. Karena perlu kita sadari bahwa ketika kita bicara investasi, foreign direct investment ataupun domestic direct investment, ini kan tidak bicara untuk setahun 2 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan hari ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Ana Telita. Betul, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami selama 1 jam tadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.